Kita akan bongkar 5 rahasia kekayaan sejati yang sering banget orang lewatin. Dan yang menarik, ini sama sekali nggak ada hubungannya sama seberapa pinter Anda. Pernah kepikiran nggak? Kenapa sih orang yang super pinter sekalipun sering banget bikin kesalahan fatal soal duit? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Ternyata ini bukan soal otak encer, tapi soal sesuatu yang jauh lebih mendasar yang justru jadi pengendali nasib keuangan kita semua. Oke, kita langsung bongkar rahasia pertama. Ini nih, jebakan yang sering banget nggak disadari sama orang pinter. Soal uang, ternyata perilaku Anda sehari-hari itu jauh lebih kuat pengaruhnya daripada tingkat kecerdasan Anda. Para ahli keuangan tuh setuju banget, sukses itu bukan soal apa yang Anda tahu, tapi gimana Anda bertindak secara konsisten. Kecerdasan itu perannya kecil loh. Justru perilaku, nah itu yang perannya masif, gede banget. Nah, ini dia intinya. Ngatur duit itu ternyata lebih mirip pelajaran psikologi daripada matematika. Beneran deh, ini semua soal gimana kita ngendaliin emosi dan ngebangun kebiasaan yang baik, bukan soal ngapalin rumus-rumus yang bikin pusing. Coba deh bayangin, ini tuh kayak sikat gigi. Anda lakuin tiap hari kan? Mungkin hari ini nggak kelihatan bedanya. Tapi justru tindakan kecil yang konsisten inilah yang pelan-pelan membangun fondasi keuangan yang kuat banget buat masa depan. Oke, jadi kita udah sepakat ya, kalau perilaku itu kuncinya. Sekarang, kita masuk ke rahasia kedua. Pertanyaannya, buat apa sih kita capek-capek ngumpulin kekayaan? Jawabannya, mungkin bukan seperti yang Anda bayangin selama ini. Lupain dulu deh mobil mewah atau jam tangan mahal. Hadiah paling utama dari kekayaan sejati itu sesuatu yang gak bisa dipamerin. Apa itu? Kemampuan buat bangun tiap pagi dan bisa bilang ke diri sendiri, hari ini gue bebas mau ngapain aja. Intinya satu kata, kebebasan. Punya kendali penuh atas waktu dan hidup kita, bisa milih mau kerja apa, kapan ngerjainnya, dan sama siapa. Itu kemewahan yang sesungguhnya. Ya, inilah yang sebenarnya bisa dibeli pakai uang. Pilihan. Pilihan buat ganti karir, punya lebih banyak waktu buat keluarga, ngejar passion, dan yang paling penting, hidup tenang tanpa dihantui rasa takut soal keuangan. Kekuatan untuk ngejalanin hidup sesuai mau kita, bukan mau orang lain. Nah, ini bagian yang menarik banget. Kita masuk rahasia ketiga, yang bakal ngupas perbedaan antara kelihatan kaya sama beneran kaya. Percaya deh, ini dua hal yang beda banget. Jadi gini, kelihatan kaya itu soal uang yang Anda belanjain. Mobil, jam, tas mewah. Semua yang kelihatan dari luar. Tapi, beneran kaya itu justru soal uang yang gak Anda belanjain. Uang yang diam-diam kerja buat Anda, di investasi dan tabungan. Ini seperti sebuah pilihan fundamental. Anda bisa pakai uang Anda buat nunjukin ke orang-orang kalau Anda punya uang. Atau Anda bisa pakai uang itu buat membangun kebebasan dan keamanan finansial yang nyata buat diri Anda sendiri. Pilih yang mana? Oke, jadi kalau tujuannya adalah jadi kaya beneran, bukan cuma kelihatan kaya, artinya Anda harus jago di dua permainan yang beda banget. Babak pertama adalah soal mendapatkan uang. Gampang? Enggak juga, tapi banyak yang bisa. Nah, babak kedua, yang justru jauh lebih penting adalah soal menjaga uang. Dan disinilah banyak yang gagal. Ini penting banget buat dipahami. Skill buat cari duit itu beda total sama skill buat nyimpen duit. Cari duit itu butuh networking, jualan, mungkin sedikit hoki. Tapi buat menjaga duit, itu butuh disiplin, kebiasaan, dan kerendahan hati. Dan kalau kebiasaan menjaga uang ini udah benar-benar dikuasai, angka seperti 95%, yaitu tingkat tabungan, itu bukan hal yang mustahil loh. Bayangin, bisa nabung hampir semua pendapatan Anda. Uang itu bakal jadi mesin yang kerja non-stop buat ngebangun lebih banyak kekayaan. Baik, kita sampai di rahasia terakhir, rahasia nomor 5. Ini adalah mindset pamungkas yang bakal mengikat semua rahasia tadi jadi satu kesatuan yang super kuat. Di dunia keuangan, di kepala kita itu kayak ada dua penasihat yang saling berdebat. Satu sisi, si optimis yang bilang, ayo ambil resiko biar tumbuh. Di sisi lain, ada si pesimis yang ngingetin, hati-hati, lindungi apa yang udah kamu punya. Jadi, kita harus dengerin yang mana? Jadi orang yang super optimis dan yakin semua bakal baik-baik aja? Atau jadi super pesimis yang nyiapin skenario terburuk terus? Jawabannya, bukan dua-duanya. Jawabannya adalah menjadi seorang realis. Ini mindset paling kuat. Kenapa? Karena seorang realis itu bisa optimis soal hasil jangka panjang, tapi di saat yang sama, dia juga cukup pesimis buat siap-siap kalau ada badai jangka pendek.
Poin kuncinya di sini. Realisme inilah yang bikin Anda bisa bertahan di dalam permainan. Anda bisa selamat dari guncangan-guncangan pasar yang pasti akan terjadi, supaya Anda tetap ada di sana untuk menikmati hasilnya saat pasar kembali naik. Sebagai penutup, coba renungkan pertanyaan ini. Hidup seperti apa yang sedang Anda bangun? Kehidupan yang terlihat kaya di mata orang lain, atau kehidupan yang terasa bebas untuk diri Anda sendiri? Coba tanyakan, hadiah mana yang sebetulnya Anda kejar?